Pernah nggak kamu merasa capek? Tapi bukan capek fisik, capek jadi kuat terus. Capek pura-pura baik-baik aja. Capek jadi versi diri yang bahkan kamu sendiri gak kenal lagi. Kalau kamu lagi di titik itu, mungkin ini bukan akhir dari kamu. Ini awal kamu benar-benar pulang ke diri sendiri. Banyak orang bicara soal spiritual awakening, seolah itu perjalanan damai penuh cahaya. Padahal kenyataannya, ini proses yang bikin kamu mempertanyakan segalanya, termasuk diri kamu sendiri. Dan inilah 7 fase kebangkitan wanita spiritual yang jarang dibahas, versi yang lebih jujur. Pertama, fase kebingungan dan kehilangan arah. Ini fase paling awal dan paling bikin takut. Kamu mulai merasa hidup yang kamu jalani selama ini tidak lagi masuk akal. Tujuan hidup kabur. Hal-hal yang dulu bikin kamu bahagia sekarang terasa hambar. Realitanya, kamu bukan kehilangan arah. Kamu sedang sadar kalau arah lama itu bukan milikmu. Fase kedua, hancurnya identitas lama. Kamu mulai mempertanyakan, aku sebenarnya siapa? Peran yang kamu pegang sebagai pasangan, anak, teman, bahkan versi dirimu sendiri mulai runtuh. Ini bukan krisis biasa. Ini fase di mana topeng yang selama ini kamu pakai mulai lepas satu persatu. Dan ya, rasanya kosong, karena kamu belum tahu harus jadi siapa setelah ini. Ketiga, fase menyendiri atau detoks sosial. Tiba-tiba kamu menjauh, bukan karena benci orang lain, tapi karena kamu capek berpura-pura. Lingkungan yang dulu terasa nyaman, sekarang terasa melelahkan. Obrolan jadi dangkal, energi orang lain terasa berat. Realitanya, ini bukan kamu jadi antisosial. Ini proses seleksi alam energi kamu sedang naik, dan tidak semua orang bisa ikut. Keempat, fase emosi meledak dan luka lama muncul. Hal-hal yang kamu pikir sudah selesai muncul lagi. Trauma lama, kenangan yang kamu kubur, dan kali ini lebih intens. Kenapa? Karena kamu akhirnya cukup sadar untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Ini fase yang paling sering bikin orang mundur. Kelima, fase menerima dan menemukan makna. Pelan-pelan kamu mulai ngerti bahwa semua yang terjadi, rasa sakit, kehilangan, kebohongan, pengkhianatan, kebingungan, bukan hukuman, tapi bagian dari proses membentuk kamu yang sekarang. Di sini, kamu mulai berdamai, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu berhenti melawan. Keenam, fase rebirth atau lahir kembali. Kamu mulai membangun ulang dirimu, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan siapa kamu sebenarnya. Kamu jadi lebih jujur, lebih tegas, lebih sadar batasan, dan menariknya, tidak semua orang akan nyaman dengan versi baru kamu. Ketujuh, fase alignment dan ketenangan. Bukan berarti hidup jadi tanpa masalah, tapi kamu tidak lagi mudah goyah. Kamu tahu siapa kamu. Kamu tahu apa yang kamu rasakan, dan kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Ini bukan bahagia terus, ini tenang yang dalam. Kalau kamu masih di perjalanan ini, yang kadang gelap, kadang sepi, dan sering gak dimengerti orang lain, kamu gak sendirian. Akan ada banyak fase yang mungkin belum kamu pahami sekarang, tapi pelan-pelan semuanya akan menemukan maknanya. Subscribe channel ini, lanjutkan perjalanan spiritualmu bersamaku. Bersama-sama, kita akan upgrade diri kita jauh lebih baik.